Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Asri F. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan jangan lupa ikuti sosial media saya yang berada di deskripsi di bawah ini. Oke guys, kita langsung masuk ke videonya. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masri Fauji Idris Baginda dengan NPM 0227221105 dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Secara etimologis, hermeneutik berasal dari kata Yunani. Hermenion ini yang berarti menafsirkan. Oleh karena itu, kata benda dari hermenia dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Istilah Yunani ini berhubungan dengan tokoh mitologis Hermes, utusan dewa Jupiter yang menyampaikan pesan kepada manusia. Hermes menjadi simbol seorang duta yang diberi misi tertentu. Dalam presentasi ini akan ditunjukkan bahwa di dalam sejarah perkembangannya ilmu-ilmu alam atau natural science yang berkaitan dengan scientific method, objektif, dan rationality juga melibatkan unsur-unsur hermeneutik dan juga membicarakan keberadaan hermeneutik dalam ilmu-ilmu alam, termasuk pergeseran paradigma Kuhn, dan diakhiri dengan uraian ringkasan beberapa penemuan atau teori dalam ilmu alam yang relevan. Beberapa teori dalam ilmu-ilmu alam, misalnya dalam fisika kuantum dan kosmologi, sebenarnya merupakan hasil interpretasi para ilmuwan yang dalam sejarahnya dapat digantikan oleh interpretasi baru atau oleh Kuhn disebut sebagai pergeseran paradigma dalam ilmu pengetahuan. Kesuksesan pendekatan metode ilmiah dalam ilmu-ilmu alam yang berhasil menjelaskan gejala-gejala alam sampai menjadi teknologi diyakini akan dapat diperoleh juga jika diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Pandangan atau aliran semacam ini disebut aliran positivisme dalam perkembangan usaha penerapan metode ilmiah ilmu-ilmu alam dalam ilmu-ilmu sosial menimbulkan masalah bukan saja dari segi keilmuan tetapi juga segi kemanusiaan. Perkembangan dan pengertian hermeneutik. Istilah hermeneutik mencangkup dua hal, yaitu seni dan teori, tentang pemahaman dan penafsiran terhadap simbol-simbol baik yang kebahasaan maupun yang non-kebahasaan. Pada awalnya, hermeneutik digunakan untuk menafsirkan karya-karya sastra lama dan kitab suci. Akan tetapi, dengan kemunculan aliran romantisme dan idealisme di Jerman, status hermeneutik berubah. Hermeneutik
tidak lagi dipandang hanya sebagai sebuah alat bantu untuk bidang pengetahuan lain, tetapi menjadi lebih bersifat filosofi yang memungkinkan adanya komunikasi simbolik. Pergeseran status ini diawali oleh pandangan Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey. Saat ini hermeneutik tidak hanya berkisar tentang komunikasi simbolik, tetapi bahkan memiliki area kerja yang lebih mendasar, yaitu kehidupan manusia dan keberadaannya. Menurut Friedrich Schleiermacher, terdapat dua tugas hermeneutik yang pada hakikatnya identik satu sama lain, yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis. Aspek gramatikal interpretasi merupakan syarat berpikir setiap orang, sedangkan aspek psikologis interpretasi memungkinkan seseorang memahami pribadi penulis. Kompetensi linguistik dan kemampuan memahami dari seseorang akan menentukan keberhasilannya dalam bidang seni interpretasi. Namun, pengetahuan yang lengkap tentang kedua hal tersebut kiranya tidak mungkin, sebab tidak ada hukum-hukum yang dapat mengatur bagaimana memenuhi kedua persyaratan tersebut. Melalui rekonstruksi subjektif historis, ia bermaksud membahas awal mula sebuah pernyataan masuk ke dalam pikiran seseorang. Schleiermacher sendiri menyatakan bahwa tugas hermeneutik adalah memahami teks sebaik atau lebih baik daripada pengarangnya sendiri, dan memahami pengarang teks lebih baik daripada memahami diri sendiri. Dengan demikian, untuk dapat memahami suatu teks pembaca, memerlukan pemahaman akan sumber-sumber lain untuk membantu pemahamannya, termasuk pemahaman akan kehidupan dan minat penulis. Hal ini juga memerlukan pemahaman akan konteks budaya di mana karya penulis tersebut muncul. Tujuan akhir dari pendekatan hermeneutik adalah kemampuan memahami penulis atau pengarang melebihi pemahaman terhadap diri kita sendiri. Seorang sejarawan yang menuliskan segala peristiwa sejarah tidak jauh dari zaman di mana ia hidup, tidak akan mempunyai pandangan yang lebih jernih jika dibandingkan dengan sejarawan yang hidup sekian abad sesudahnya. Lanjut, 4 jenis tindakan menurut Jürgen Habermas. Dalam buku The Theory of Communicative Action, Habermas membagi tindakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, tindakan teleologis. Aktor mempertahankan tujuan khusus dan untuk mencapainya dibutuhkan sarana yang tepat dan sesuai, yaitu keputusan. Yang kedua, tindakan normatif, yang terutama tidak diarahkan pada tingkah laku aktor soliter, tetapi pada anggota-anggota kelompok sosial. Konsep pokoknya adalah pemenuhan terhadap norma. Yang ketiga, tindakan dramaturgik. Konsep pokoknya adalah penampilan diri di hadapan umum atau masyarakat. Yang keempat, tindakan komunikatif.
yang menunjukkan kepada interaksi di mana konsep pokoknya adalah interpretasi. Habermas memasukkan minat dan dalam hermeneutik karena menurutnya pengetahuan dan minat pada dasarnya satu. Ia menyebut pengetahuan tentang manusia dengan istilah ersatz atau penggantian. Berdasarkan perbandingan dan kritiknya terhadap Dilthey, Habermas mengatakan bahwa membuka rahasia interpretasi terhadap diri sendiri adalah tugas hermeneutik. Habermas lebih lanjut mengatakan bahwa minat mendahului refleksi diri sesaat. Sesudah minat menyadari dirinya sendiri dalam daya atau kekuatan emansipasinya. Habermas mencemoh model hermeneutik dari ilmu-ilmu kemanusiaan karena dianggapnya tidak dapat bekerja untuk interpretasi psikoanalitik. Hermeneutik memperoleh fungsinya dalam proses genesis kesadaran diri. Satu, langkah simbolik atau pemahaman dari simbol ke simbol. Yang kedua, langkah kedua adalah pemberian makna oleh simbol serta penggalian yang cermat atas makna. Yang ketiga adalah langkah yang benar-benar filosofis, yaitu berpikir dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.